Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Tentu baik-baik saja, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu bab 4 tentang menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Amati gambar tersebut dan ceritakan atau diskusikan kepada teman kalian. Kalian berada pada fase yang mana? Ibu guru mau bertanya, berapa umur kalian sekarang? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 seperti sekarang ini? Apakah kalian semua masih anak-anak atau sudah tergolong dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada tubuh kalian, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik tentu saja jelas, awalnya kalian menjadi bayi sampai kalian besar. Hingga kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain, bahkan secara mandiri, dan sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Perubahan tubuh ini menandakan perkembangan kalian sudah berkembang. Dari yang tidak bisa apa-apa hingga menjadi bisa. Lalu pertanyaannya, apa sih balik itu? Ya, balik secara bahasa berarti sampai, sedangkan secara istilah ialah dewasa sebagai seorang muslim. Untuk laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan untuk perempuan itu keluarnya haid atau disebut menstruasi. Nah, mari kita mengenali tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih itu merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan dari segi ilmu biologi adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Kita harus tahu dalam fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan manusia. Pada anak laki-laki, memasuki usia balik adalah mimpi basah. Apabila tanda ini sudah dialami, maka kalian sudah bukan anak-anak lagi, tapi kalian sudah tergolong balik, dewasa. Untuk anak-anak perempuan yaitu haid. Agar kita suci dari hadas besar, kita diwajibkan mandi wajib. Sedangkan awal haid sebagai tanda-tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi di kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Kita harus bersiap menyambut tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Tahukah kalian apa ilmu biologi itu? Ilmu biologi adalah yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Biologi mempelajari perkembangan manusia antara lain usia remaja atau usia puber. Pembahasan tentang tanda-tanda puber atau balik yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis, juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik.
antara lain wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambung, atau selain itu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu, dan suara yang terdengar lebih berat, dan nafsu makan meningkat. Sedangkan pada anak perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk memantangkan selur dan mengatur perkembangan seksual sekunder, ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan, yaitu pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah memasuki usia balik. Jika sudah balik, mengalami tanda-tanda di atas, berarti kalian berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, supaya bisa melakukan ibadah seperti biasanya, contohnya sholat dan membaca Al-Quran, maka diwajibkan mandi terlebih dahulu, yang dinamakan mandi wajib. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang dewasa yang wajib melaksanakan hukum agama. Semua aturan agama wajib diikuti, karena seluruh perbuatan baik dan buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, kewajiban tersebut adalah sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, puasa, dan berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan ibu adalah tentang sholat fardu. Sejak umur berapa kalian melaksanakan sholat 5 waktu? Siapa yang mengajari kalian dan mengapa kalian harus sholat? Perlu ditegaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia mengerjakan agama. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Sholat bukanlah sekedar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan rohani kita." Baik anak-anak sekalian, itulah penjelasan materi kita pada bab ini dengan tema menyambut usia balik. Semoga anak-anak dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.